Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada hari ini kita akan bicara materi tentang financial law atau hukum pembiayaan perusahaan. Sebelum kita bicara materi hukum pembiayaan secara khusus, perlu saya sampaikan bahwa financial law atau hukum pembiayaan perusahaan ini yang kita kaji ada beberapa pembiayaan perusahaan, di antaranya yang pertama pembiayaan konsumen, yang kedua pembiayaan sewa guna usaha atau leasing, yang ketiga pembiayaan modal ventura, yang keempat pembiayaan anja piutang atau factoring, yang kelima pembiayaan usaha kartu kredit card, yang keenam pembiayaan infrastruktur atau pembiayaan proyek. Sebelum kita bicara secara khusus satu persatu dari pembiayaan ini, pembiayaan perusahaan atau financial law ini, perlu kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, bahwa setiap perusahaan diwajibkan untuk membuat catatan keuangan yang disimpan selama 10 tahun terhitung sejak akhir tahun pembukuan perusahaan yang bersangkutan. Di pasal 1B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 83 dikatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan mencari keuntungan dan atau laba. Dari pemahaman perusahaan yang tertuang di dalam pasal 1B ini, perlu kita pahami bahwa ada beberapa unsur yang ada di dalam pengertian perusahaan ini. Unsur-unsur yang dimaksud adalah yang pertama, bentuk badan usaha. Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha, dia harus mempunyai bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha yang dimaksud oleh hukum dibedakan menjadi dua, baik badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun perusahaan yang berbadan hukum. Perusahaan yang tidak berbadan hukum misalnya ada perusahaan dagang, ada firma, ada CP. Sedangkan yang perusahaan yang berbadan hukum ada perseroan terbatas, ada koperasi, dan yayasan. Unsur yang kedua, jenis usaha. Bahwa setiap perusahaan yang menjalankan perusahaan, dia harus memiliki jenis usaha. Jenis usaha yang dimaksud yang pasti dalam bidang ekonomi. Jenis usaha dalam bidang ekonomi kita kenal ada 3 macam, yaitu perdagangan, pelayanan atau jasa, dan industri. Kemudian unsur yang ketiga, terus menerus. Bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha harus terus menerus, tidak boleh bersifat insidental. Karena secara hukum terus menerus ada kaitan dengan unsur perusahaan yang berikut, tentang pembukuan. Bahwa yang namanya perusahaan diwajibkan untuk membuat pembukuan, dan pembukuan ini dibuat tidak boleh bersifat insidental, harus terus menerus. Sehingga karena memang perusahaan punya kewajiban membuat pembukuan, maka yang namanya perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha harus secara terus-menerus, tidak boleh berhenti. Bulan ini berhenti, bulan berikut jalan, bulan berikutnya berhenti, bulan berikutnya jalan. Ini tidak dipergunakan. Yang namanya perusahaan harus melaksanakan kegiatan usaha secara terus-menerus. Kemudian unsur yang keempat. Unsur yang keempat adalah terang-terangan. Unsur perusahaan yang keempat adalah terang-terangan. Apa yang dimaksud dengan terang-terangan di sini? Yang dimaksud terang-terangan di sini adalah kita bicara tentang legalitas perusahaan. Kita bicara tentang keabsahan kegiatan suatu perusahaan.
Legalitas perusahaan itu dilihat dari proses pendirian dari perusahaan yang bersangkutan. Ya. Mulai dari pembuatan anggaran dasar perusahaan, kemudian akta pendirian perusahaan, kemudian didaftarkan, kemudian kalau memang dia berstatus badan hukum, dia harus akta pendirian harus mendapatkan pengesahan dari menteri, kemudian diumumkan dalam tambahan berita negara. Setelah diumumkan dalam tambahan berita negara, ya, 3 bulan setelah diumumkan tidak ada yang melakukan penyangkalan keberatan atas nama perusahaan, maka perusahaan yang bersangkutan dikatakan telah memenuhi syarat undang-undang atau sah, legalitas. Ya. Ini yang dimaksud dengan terang-terangan. Ya. Kita bicara tentang proses pendirian perusahaan sampai diumumkan di dalam tambahan berita negara. Setelah diumumkan dalam tambahan berita negara, maka berlaku yang namanya fiksi hukum. Setiap orang juga dianggap sudah mengetahui bahwa sudah berdiri suatu perusahaan A, misalnya. Kemudian unsur yang kelima, unsur perusahaan yang kelima adalah keuntungan. Keuntungan merupakan tujuan utama setiap perusahaan. Ya. Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha, tujuannya adalah mencari keuntungan. Seberapa besar keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan tergantung dengan bentuk perusahaan itu, bentuk badan usaha perusahaan yang bersangkutan. Dan milik siapa perusahaan itu. Kalau kita bicara bentuk badan usahanya PT, perseroan terbatas, ya kita bicara semata-mata mencari keuntungan. Kalau kita persentasekan mungkin 80% cari keuntungan. Tapi kalau dia bentuknya yayasan atau koperasi, ini tidak demikian. Ya. Tidak semata-mata mencari keuntungan. Ya. Karena koperasi, yayasan itu lebih mengutamakan keanggotaan dari perusahaan sendiri. Ya. Kalau kita persentasekan misalnya, ya koperasi misalnya cari keuntungan hanya 25%, ya 75%-nya untuk pelayanan atau kepentingan dari anggota koperasi itu sendiri. Atau kalau kita bicara tentang yayasan, yayasan juga tergantung bergerak di bidang apa. Ya, kalau bergerak di bidang keagamaan dia tidak semata-mata mencari keuntungan. Ya, mungkin cari keuntungannya hanya sekedarnya saja. Ya. Atau kalau kita persentasekan mungkin 25% cari keuntungan, 75%-nya untuk pelayanan publik. Ya. Untuk kesejahteraan karyawan, ya, atau kepentingan masyarakat di sekitar. Kemudian unsur yang ke-6, pembukuan. Ya. Bahwa setiap perusahaan yang menjalankan perusahaan itu wajib membuat pembukuan. Ya. Wajib membuat pembukuan. Karena secara hukum ada 2 tujuan dari pembukuan perusahaan. Ada 2 tujuan dari pembukuan perusahaan. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan dari perusahaan itu sendiri. Untuk mengetahui keuntungan perusahaan. Perusahaan yang bersangkutan berkembang atau tidak. Mendapatkan keuntungan atau tidak. Kita bisa melihat dari pembukuan perusahaan. Kemudian yang kedua apa tujuan pembukuan itu sendiri? Ya. Di samping untuk mengetahui perkembangan perusahaan, keuntungan perusahaan itu tadi, juga ditujukan untuk mengetahui seberapa besar ya, pajak yang harus dibayar perusahaan kepada negara. Karena berdasarkan ketentuan undang-undang, setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha itu wajib membayar pajak. Ya. Berapa besar pajak yang harus dibayar itu diketahui dari pembukuan perusahaan. Karena berdasarkan undang-undang perpajakan, semakin besar pendapatan suatu perusahaan, ya semakin besar pula pajak yang harus dibayar.
Ini yang dimaksud dengan perusahaan. Ya. Ini yang dimaksud dengan perusahaan.